Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are fine. Okay, for the next our lesson, kita review sedikit ya pelajaran yang sempat kita bahas kemarin. Ini pembahasan waktu terakhir kali kita Zoom itu. Mungkin ada yang ketinggalan, kemudian ada yang belum jelas, jadi Ustazah buatkan PowerPoint yang sedikit lebih simpel daripada yang kemarin ya. Pembahasannya tentang positif, negatif, dan interrogative sentence atau kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Oke, kita lanjut. Yang pertama di sini kita berkenalan dulu sama yang ada di sebelah kiri, kolom yang sebelah kiri, subject. Kemudian di kolom yang sebelah kanan ada auxiliary atau to be. Subject itu terdiri dari you, we, they, I, she, he, it. Jadi you, we, they, I, she, he, it ini disebut dengan subject. Kemudian auxiliary are, am, is. Ada 3 juga. Auxiliary atau to be terdiri dari 3, are, am, dan is. Perhatikan, kalau subjeknya you, maka auxiliary atau to be yang digunakan adalah are. Kalau subjeknya we, auxiliary atau to be yang digunakan juga are. Kemudian subjeknya they, auxiliary yang digunakan adalah are juga. Jadi untuk you, we, they itu auxiliary yang digunakan adalah are. Kemudian untuk subjek I, auxiliary yang digunakan adalah am. Kemudian untuk subjek she, he, it, auxiliary atau to be yang digunakan adalah is. Jadi kalau digabungkan dalam sebuah kalimat menjadi you are, we are, they are, I am, she is, he is, it is. Insya Allah kalau kata ini kalian gak asing ya mendengarnya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke positive sentence. Ustazah bagi 2 di sini, dibagi 2 kolom. Yang pertama kolom tanpa disingkat, kemudian yang kolom kedua disingkat. Jadi dalam penulisan bahasa Inggris, positive sentence atau kalimat positif itu bisa terbagi menjadi 2. Kalau yang tidak disingkat, I am a student, I am itu tertulis jelas. Tapi kalau disingkat, I am student, I apostrof atau petik atas, kemudian diberi am, itu adalah singkatan I am. Cara bacanya sama, I am a student, disingkat juga I am a student. Disingkat ini hanya dalam bentuk penulisannya ya, bukan cara bacanya. Kemudian we are teachers atau we are teachers. She is a doctor, she is a doctor. She is a doctor, she is a doctor. Ini untuk kalimat positif. Diperhatikan bagaimana cara menyingkatnya. Kalau we are teachers, we apostrof re, bacanya tetap we are. Atau she is disingkat menjadi she apostrof s atau petik atas s, seperti itu. Kemudian yang negative sentence Ustazah bagi menjadi 3. Diperhatikan, yang tanpa disingkat, I am not a student. Nah, untuk negative sentence ini artinya sesuatu yang tidak dilakukan. Kalau tadi positive sentence adalah sesuatu yang dilakukan,
maka negative sentence adalah sesuatu yang tidak dilakukan. Atau bukan, atau tidak menjadi. Seperti kita lihat dulu di kolom sisi yang sebelah kiri, itu tanpa disingkat. Tulisannya I am not a student, artinya aku bukanlah seorang murid. Bukan atau tidak itu adalah ciri dari kalimat negatif. Dan tambahannya dalam setiap kalimat adalah selalu ada kata not. Jadi negative sentence itu selalu ada kata not. Perhatikan yang tanpa disingkat, I am not a student. Kalau disingkat jadi I am. Sama seperti tadi ya, sama seperti positive sentence. Kemudian yang baris kedua, we are not teachers atau we are not teachers, we aren't teachers. Nah, kalau untuk are not ini singkatannya bisa menjadi dua. Yang singkatan pertama we apostrophe re not teachers. Kemudian singkatan yang kedua di sebelahnya we aren't atau aren apostrophe t teachers. Kemudian yang she is not a doctor disingkat menjadi she is not a doctor atau she is a doctor. She is not a doctor atau she isn't a doctor. Jadi she apostrophe s atau she is n apostrophe t, seperti itu ya. Silakan dibedakan, dilihat perbedaannya maksudnya. Bagaimana cara menyingkat ketika auxiliary bertemu dengan subjek atau auxiliary bertemu dengan not. Selanjutnya interrogative sentence atau kalimat tanya. Ini hanya terdiri dari satu bagian ya, maksudnya tanpa disingkat. Saya langsung bacakan. Contoh yang pertama, am I student? Apakah aku seorang murid? Ini untuk penggunaan I. Jadi, untuk penggunaan I itu kita bisa menggunakan dua kalimat perubahan. Contohnya, am I student atau are you student? Jadi kan kalau bertanya pada diri sendiri itu kesannya mungkin bagaimana gitu ya, kesannya kurang pas lah atau kurang layak. Jadi am I tadi berubah menjadi are you ketika berada di posisi interrogatif. Jadi dalam interrogative sentence am I atau are you dalam perubahan kalimatnya itu sama, maksudnya sama-sama benar gitu. Kemudian contohnya yang kedua, are we teachers? Apakah kita seorang guru? Atau are they teachers? Itu juga bisa. Kemudian is she a doctor? Apakah dia perempuan seorang dokter? Nah, seperti itu. Interrogative sentence selalu diikuti dengan tanda tanya. Sampai sini jelas? Insya Allah itu dulu materi yang saya sampaikan. Silahkan dicatat terlebih dahulu sembari dipahami lagi apa yang Ustazah sudah sampaikan sejak awal tadi. Jika ada yang belum dimengerti silakan tanya, silakan japri ke nomornya Ustazah juga boleh ya. Okay, thanks for your attention. Sorry for my mistake. In the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.